Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya, khususnya untuk kelas 11 ya, baik akuntansi, farmasi dan juga TKJ. Nah, di sini yaitu di pokok pembelajaran yang ke-8 di sini atau pertemuan yang ke-8 PJJ, yaitu Bapak akan melanjutkan materi di bab ketiga, yang pada materi ini adalah sumbernya yaitu mengenai tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Nah, di dalam sistem hukum dan peradilan nasional yaitu pembahasannya atau sub pokok bahasan di sini ya ini adalah mengenai tentang penggulungan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas. Sudah barang tentu, ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Sehingga perlu dilakukan penggulungan atau pengklasifikasian berdasarkan keputusan ilmu hukum. Hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Di antaranya adalah A. Berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibagi menjadi 4. Di antaranya 1, yaitu hukum undang-undang. 2. Hukum kebiasaan. 3. Hukum traktat. 4. Hukum jurisprudensi. B. Berdasarkan bentuknya. Hukum ini yaitu dibagi atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. C. Berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dapat dibagi dalam 4 hal, yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. D. Berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam 1. Hukum positif atau istilah lainnya disebut dengan ius constitutum. 2. Hukum negatif atau bisa disebut dengan ius constituendum. Sedangkan yang ketiga yaitu adalah hukum alam atau hukum asasi. E. Berdasarkan cara mempertahankannya. Berdasarkan cara mempertahankannya di sini, hukum dapat dibagi dalam 1, yaitu hukum material, dan yang kedua yaitu hukum formal. F. Berdasarkan sifatnya. Hukum ini yaitu dapat dibagi menjadi 2 juga, yaitu diantaranya adalah hukum yang memaksa, sedangkan yang kedua adalah hukum yang mengatur. G. Berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya di sini, hukum dapat dibagi juga menjadi 2, yaitu yang pertama adalah hukum objektif, sedangkan yang kedua adalah hukum subjektif. H. Berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya di sini, hukum dapat dibagi menjadi 2 juga, yaitu yang pertama adalah hukum privat dan yang kedua adalah hukum publik. Nah, mengenai tentang penjabaran daripada penggulungan hukum di sini, yaitu kalian bisa dibuka di buku paket kalian pada halaman 44 dan hingga sampai 45. Materi berikutnya atau pokok pembahasan sub berikutnya yaitu mengenai tentang sumber hukum. Sumber hukum dapat dibedakan antara sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum.
Isi atau materi hukum dapat dari nilai agama maupun kesusilaan, kehendak Tuhan, dan jiwa bangsa. Sedangkan sumber hukum formal merupakan perwujudan bentuk dari isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri. Nah, di sini yaitu mengenai tentang langkah atau materi berikutnya, yaitu mengenai tentang sumber hukum formal yang terdiri atas A, yaitu undang-undang. Nah, undang-undang di sini mempunyai dua arti, yaitu arti material dan formal. Undang-undang dalam arti material adalah setiap peraturan yang dikeluarkan pemerintah di mana isinya mengikat secara umum. Misalkan yaitu UUD Negara RI tahun 1945, lalu undang-undang dan peraturan pemerintah. Sedangkan undang-undang dalam arti formal adalah setiap peraturan yang karena bentuknya dapat disebut dengan undang-undang, yaitu misalnya ketentuan pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. B atau materi selanjutnya yaitu tentang kebiasaan. Kalau tadi yang pertama adalah undang-undang, yang B ini adalah kebiasaan. Kebiasaan merupakan perbuatan diulang-ulang terhadap hal yang sama. Kemudian diterima serta diakui masyarakat. Kebiasaan merupakan peraturan yang ditaati seluruh rakyat meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah karena diyakini bahwa kebiasaan itu adalah hukum. Supaya kebiasaan itu mempunyai kekuatan dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum, maka harus memenuhi dua faktor. Di antaranya adalah satu, adanya perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama serta selalu diikuti dan diterima oleh orang lainnya. 2. Adanya keyakinan hukum dari orang-orang atau gulungan-gulungan yang berkepentingan. Artinya, adanya keyakinan bahwa kebiasaan itu memuat hal-hal yang baik dan pantas ditaati serta mempunyai kekuatan yang mengikat. Lalu yang berikutnya adalah mengenai tentang jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara serupa. Jurisprudensi lahir karena adanya peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam membuat jurisprudensi, biasanya seorang hakim akan melaksanakan berbagai macam-macam penafsiran. Di antaranya adalah 1. Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran berdasarkan arti kata. 2. Penafsiran historis, yang maksudnya adalah penafsiran berdasarkan sejarah terbentuknya undang-undang. 3. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara menghubungkan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang. 4. Penafsiran teologis, yaitu penafsiran dengan jalan mempelajari hakikat tujuan undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. 5. Penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang dilakukan oleh si pembentuk undang-undang itu sendiri. Itu adalah mengenai tentang
jurisprudensi. Lalu yang berikutnya adalah mengenai tentang traktat. Nah, traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, traktat yaitu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah traktat bilateral atau disebut dengan perjanjian bilateral, yaitu perjanjian yang dibuat oleh dua negara. Traktat ini sifatnya yaitu sangat tertutup karena hanya melibatkan dua negara yang berkepentingan. Lalu yang kedua yaitu traktat multilateral. Maksudnya adalah perjanjian yang dibuat atau dibentuk oleh lebih dari dua negara. Kalau tadi bilateral tadi adalah hanya dilakukan dua negara, sedangkan multilateral di sini adalah dibuat yaitu lebih dari dua negara. Yaitu contohnya seperti PBB, NATO dan sebagainya. Lalu yang berikutnya lagi adalah mengenai tentang doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya. Misalnya, dalam hukum tata negara, kita mengenal istilah yaitu trias politica atau pelajaran Montesquieu. Doktrin yaitu sebagai sumber hukum formal banyak digunakan para ahli hukum dalam memutuskan perkara melalui jurisprudensi, bahkan memiliki pengaruh sangat besar dalam hubungan internasional. Ya mungkin hanya sampai di sini dulu pertemuan PJJ yang ke-8 di sini, karena kalian sebentar lagi yaitu akan menghadapi daripada penilaian akhir semester. Itu maka Bapak himbo atau Bapak sarankan yaitu belajarnya ditingkatkan kembali, yaitu baik akuntansi, farmasi dan juga TKJ. Dan Bapak mohon ya atau Bapak harapkan yaitu di dalam pelaksanaan PJJ kalian selalu absen di Fiklas dan mengerjakan latihan-latihan soal yang sudah ditampilkan di Fiklas, sehingga kalian akan mendapatkan daripada nilai harian yaitu untuk menambah daripada nilai pas nanti ya. Mungkin hanya itu yang Bapak harapkan. Mungkin hanya itu dulu. Akhir kata maksudnya terima kasih, dan akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.